Selamat pagi Bapak dan Ibu Asesor Penilaian Sertifikasi Dosen tahun 2023. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Winnie Purbaratri, saya dosen dari Program Studi Teknik Informatika Perbanas Institute. Mohon izin untuk perkenalan diri, saya mengajar di bidang Software Engineering, Analisa Perancangan Sistem Informasi, dan Technopreneurship. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan metode DIA, Delivery Interaction and Assessment, pada salah satu mata kuliah saya, yaitu Software Engineering, yang saya ampu sebanyak 3 SKS. Mohon izin Bapak, Bapak atau Ibu, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran yang saya terapkan di mata kuliah Software Engineering. Baiklah. Metode pembelajaran yang saya terapkan di mata kuliah Software Engineering adalah based on project-based learning. Nah, selain itu ada juga case study-nya, jadi saya mix method di sini. Project-based learning, case study-nya itu adalah ke UMKM, karena nanti luarannya itu dan goal dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat membuat software perangkat lunak untuk pengusaha UMKM. Nah, selain itu ada problem based learning. Jadi mahasiswa harus mengetahui juga kebutuhan apa, masalah apa yang dialami oleh UMKM tersebut sehingga mereka bisa memberikan solusinya berupa sistem informasi untuk UMKM tersebut. Dan selain itu saya juga ada ceramah atau kuliah, jadi yang saya bilang tadi mixed method dan small group discussion. Nah, small group discussion ini akan dimulai pada saat pertemuan kedua, karena pertemuan pertama itu adalah baru perkenalan dan saya akan menyampaikan pengenalan tentang mata kuliah software engineering, berikut dengan penilaiannya, juga dengan hasil yang akan dicapai oleh mahasiswa. Software engineering ini capaiannya itu saya ingin supaya dapat profil lulusan yang diterapkan oleh di program studi teknik informatika itu adalah di mana lulusan ini nanti bisa memiliki kemampuan untuk mendesain, mengimplementasi, dan mengevaluasi solusi berbasis computing yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan pendekatan yang sesuai. Nah, ini dari aspek keterampilan khususnya. Jadi software engineering itu masuk ke profil lulusan yang 02, ya, kodenya 02. Nah, untuk capaian pembelajaran lulusan, nah ini saya menggunakan SKKNI level 6. Di sini sudah ada skemanya yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan surat keputusan pemerintah itu, yaitu SKM garing 0018 garing 0010 garing 2 garing 2020 garing 89, yang nantinya mahasiswa setelah selesai melaksanakan software engineering, mata kuliah software engineering ini, mereka bisa melanjutkan untuk mengambil ujian sertifikasi kompetensi. Jadi dalam mata kuliah ini sudah saya masukkan indikator penilaian yang ada di skema tersebut. Nah, capaian pembelajaran lulusan, Kak, saya akan capaian pembelajaran lulusan itu yang pertama yaitu CPL 02. CPL 02 ini di mana mahasiswa ini akan menunjukkan sikap profesional dalam bentuk kepatuhan dan etika profesi, kemampuan bekerja sama dalam multidisiplin, pemahaman tentang pembelajaran sepanjang hayat, dan respon terhadap isu sosial.
Nah, ini kenapa makanya saya mengambil CPL ini, karena memang CPL ini yang akan saya nilai, karena mahasiswa itu nanti akan berinteraksi dengan penggiat UMKM, ya, dan dia tahu bahwa bangsa Indonesia ini setelah melewati pandemi COVID ini harus ekonominya segera bangkit, dan ini melalui penggiat-penggiat usaha kecil menengah. Nah, CPL 07 di sini menyusun deskripsi saintifik hasil kajian implikasi, pengembangan, atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi dalam bentuk skripsi ataupun laporan tugas akhir dan artikel ilmiah. Karena nanti hasil akhirnya adalah PKM, pengabdian kepada masyarakat yang relate dengan software engineering, pembuatan software perangkat lunak untuk penggiat UMKM, maka nanti juga akan dibuat jurnalnya. Ya, jadi nanti akan dipublikasi paper tersebut menjadi sebuah jurnal yang akan diterbitkan oleh jurnal pengabdian kepada masyarakat. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga adalah CPL 08. CPL 08 adalah kemampuan mengimplementasi kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode atau algoritma yang sesuai. Nah, di sini mahasiswa nanti akan memutuskan metode apa yang akan digunakan pada saat mereka itu akan mengembangkan sebuah software, karena beberapa metode model proses pembuatan software perangkat lunak itu banyak dan mereka harus menentukan mau pilih yang mana. Nah, CPL 09 kemampuan untuk menganalisa, merancang, membuat, dan mengevaluasi user, interface, dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu transdisiplin. Jadi di sini artinya memang tidak hanya computing saja yang mereka harus paham bahwa nanti pada saat mereka akan membuat software untuk penjualan, ya, mereka juga harus tahu bagaimana sih transaksi penjualan. Nah, itu kan ilmunya ada di ilmu ekonomi, sehingga dimasukkan ke dalam produk aplikasi mereka. Seperti itu. Nah, CPL 10 yang terakhir adalah kemampuan untuk mendesain, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis computing multiplatform dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan computing pada sebuah organisasi. Nah, di sini mahasiswa di sini nanti akan merancang dan membuat user interface-nya dan dalam bentuk prototyping. Karena itu nanti kan itu adalah hasil-hasil dari proyek kami. Nah, lalu CPMK. Nah, CPMK ini saya mengambil dari SKKNI ini adalah CPMK pertama, yaitu melakukan identifikasi sumber kebutuhan perangkat lunak. Nah, di sini mahasiswa harus tahu nih kebutuhan perangkat lunaknya ini apa sih gitu ya. Apakah dia butuhnya memang skupnya kecil sehingga memang sudah bisa kita menggunakan prototyping, ataukah kita harus mendevelop dari awal. Nah, lalu data apa saja yang bisa diambil, yang bisa dipakai gitu sehingga kita bisa menentukan model proses tersebut. Seperti itu. Nah, lalu CPMK 2 ini mereka bisa melakukan klasifikasi ya, baik itu dari klasifikasi datanya, klasifikasi fungsi-fungsi yang akan digunakan gitu ya, dan alokasi kebutuhan perangkat lunak. Dan mereka juga harus bisa menempatkan resource apa saja, sumber daya apa saja yang sudah dimiliki oleh penggiat UMKM tersebut atau pengusaha, saya sebut saja dengan pengusaha UMKM tersebut. Lalu dan berapa lama sih kita bisa mengerjakan proyek tersebut? Yang pastinya skupnya tidak besar karena mata kuliah ini akan berlangsung selama 1 semester. Nah, lalu CPMK 3 yaitu membuat kebutuhan dokumentasi spesifikasi perangkat lunak. Di sini mahasiswa harus bisa mendokumentasikan kebutuhan apa saja sih yang dibutuhkan sama user, lalu bagaimana spesifikasinya itu, gitu ya. Jadi sudah mulai mereka tidak hanya bisa membuat, banyak kayak gitu ya, membuat tapi tidak mau membuat dokumentasi, tetapi di sini mahasiswa dilatih untuk membuat dokumentasi sebuah kebutuhan perangkat lunak. Nah, selanjutnya CPMK 4 itu masih dapat membuat spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini, yaitu mana yang fungsional, kebutuhan fungsional, dan mana kebutuhan yang non-fungsional.
Nah, selanjutnya di CPMK 5, mahasiswa dapat merancang struktur perangkat lunak. Nah, ini CPMK 5 ini akan dikerjakan setelah ujian tengah semester. Karena dari CPMK 1 sampai CPMK 4 itu ada di pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Pertemuan 7 nanti mahasiswa presentasi, sedangkan 1 sampai 6 mereka sudah harus bisa membuat proposal dokumen ya dalam bentuk dokumentasi spesifikasi kebutuhan user pengguna ya untuk perangkat lunak seperti apa. Nah, lalu di CPMK 5 ini merancang subperangkat lunak yaitu baik dari use case-nya, activity diagram, class diagram, sequence diagram ya. Dan mereka bisa mendesain juga struktur arsitektur software-nya mau yang seperti apa ya. Lalu yang terakhir itu mereka merancang user interface ya. Jadi membuat prototyping ya. Prototyping itu jadi software yang akan digunakan itu memang sangat sederhana karena memang baru sampai tahap prototyping ya. Nah, rencana pembelajaran semester pada mata kuliah software engineering yang akan saya ajar itu adalah sebagai berikut. Pertemuan pertama itu kita perkenalan, sampai saya memberikan tugas untuk mereka mencari pelaku atau penggiat UKM di sekitar rumah mereka atau lingkungan mereka. Dan setelah pertemuan 1 itu, saya sudah memberikan tugas, selesai dari pertemuan pertama itu, mereka harus membentuk tim. Ya, membuat small group discussion supaya apa? Supaya mereka lebih intens untuk mendiskusikan proyek apa yang akan mereka buat dan memutuskan dan memilih. Sebenarnya memilih dulu baru memutuskan oke, saya mau ini. Itu sudah masuk ke dalam small group discussion. Nah, ini lalu yang kedua itu mereka sudah mulai karena pertemuan pertama itu mereka sudah ditugaskan mencari penggiat UKM, lalu mereka bisa bertanya apa kebutuhan dari si UMKM tersebut gitu ya. Nah, kemarin itu saya biasanya memberikan klinik, lalu kedai kopi atau kedai rumah makan, lalu yang terakhir itu adalah bengkel ya. Nah, tapi pada saat saya mengajar ini memang masih Zoom proses pembelajarannya. Nah, jadi karena pandemi juga belum dicabut, sehingga pada saat saya memberikan studi kasus klinik, saya khawatir nanti takut mahasiswa ada yang terpapar, sehingga diganti dengan e-commerce-nya, cara membuat software untuk e-commerce untuk UMKM. Seperti itu. Jadi saya bikin tiga judul studi kasus. Nah, lalu selanjutnya pada pertemuan 3, setelah mereka sudah bisa menggrab informasi kebutuhan wawancara tahap pertama, lalu pertemuan 3 itu mereka sudah mulai belajar bagaimana data apa saja yang mereka butuhkan, yang mereka sudah dapat, lalu mereka klasifikasikan, nanti kekurangan, menginventarisir kebutuhan ya, lalu mengalokasikan kebutuhan perangkat lunak, apa yang sudah ada, apa yang belum. Nah, pada pertemuan keempat, mahasiswa sudah bisa membuat kebutuhan dokumen spesifikasi perangkat lunak. Nah, jadi apa kebutuhan yang menginventarisir, jadi mereka sudah bisa. Nah, pertemuan kelima, mereka membuat spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Mereka sudah bisa memisahkan mana kebutuhan fungsional dari sebuah software tersebut dan mana yang non-fungsional. Nah, lalu di pertemuan 7, mereka bisa melakukan presentasi dokumen kebutuhan user. Jadi belum bentuk perancangan, tapi hanya presentasi dokumen. Semacam proposal yang akan mereka buat, mereka akan presentasikan. Pada ujian tengah semester, tetap saya berikan assessment berupa essay. Essay itu adalah saya mau tahu bagaimana progres mereka sudah melakukan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Apa kendalanya? Nah, itu jadi setiap mahasiswa nanti akan memiliki cerita yang berbeda-beda karena mereka itu tergabung dalam satu tim juga punya tugas yang berbeda-beda sehingga tidak semua sama. Nah, di pertemuan 9 setelah UTS, mahasiswa diharapkan sudah bisa merancang struktur perangkat lunak dari use case, dari activity diagram, sequence diagram, class diagram.
Lalu pertemuan 10 mereka sudah bisa merancang user interface juga di pertemuan 11. Jadi mereka sudah bisa mengetahui apa kebutuhannya. Nah, pertemuan 12 dan 13 saya memberikan ruang pada mahasiswa untuk menyelesaikan proyeknya dengan tujuan akhir yaitu sampai software itu dalam bentuk prototyping. Sehingga kelihatan tuh user interface-nya seperti apa. Nah, lalu pertemuan ke-14 saya akan meluangkan satu waktu itu untuk mereka membuat dokumentasi sebuah proyek, yaitu dari eh, tadi yang bisnis modelnya, lalu proses bisnisnya seperti apa, rancangannya seperti apa, sampai ke buku manual dari software prototyping tersebut. Jadi mereka dilatih untuk bisa membuat, tidak hanya membuat program, tetapi juga mereka bisa membuat dokumentasi proyeknya. Nah, lalu pertemuan 15 itu presentasi tugas akhir. Jadi semua overall mereka lalu presentasikan. Pertemuan 16 tetap saya berikan assessment seperti kemarin, seperti di pertemuan ujian tengah semester ya, saya akan ingin mengetahui pengalaman mereka selama mereka dari user requirement, dari mereka menganalisa, lalu mereka developer dan mereka implementation. Nah, itu ada ceritanya, saya mau tahu. Jadi itu pakai essay gitu. Nah, assessment yang akan saya berikan itu ada project, presentasi, dan UTS dan UAS. Itu nilainya lumayan. Dari project dan presentasi itu sebenarnya nilai tim. Makanya kalau ditambah itu 40%, sangat besar. Jadi mereka harus benar-benar bisa bekerja sama dalam tim untuk menghasilkan sebuah project. Ya. Nah, barulah UTS dan UAS, UTS 25% dan UAS 35%. Baiklah Bapak Ibu, setelah itu saya akan menampilkan video pembelajaran saya selama di perkuliahan. Nah, ini yang saya ambil di pertemuan kedua. Tadi kita kenalan nih yang namanya software engineering ya. Jadi kalau kalian mau buat software itu, kalian harus tentukan dulu tuh model yang kayak tadi, maunya seperti apa gitu. Tapi dilihat dulu usernya gitu. Terus user itu jangka waktu kebutuhan sistemnya cepat, ataukah santai-santai aja, ataukah masih perencanaan untuk tahun ke depan. Nah, itu tuh harus kalian tahu juga ya. Jadi memang yang namanya kalian nanti mau buat satu software itu harus tahu dulu kebutuhannya user, tanya bagaimana ya. Kalau kalian ketemu sama user yang nggak ngerti apa-apa tapi pengen punya software supaya lebih mudah, nah itu kalian bisa menggunakan prototyping ya. Prototyping itu bisa bentuknya misalkan kalau kalian tahu misalkan hanya web biasa gitu, kalian bisa ke apa namanya, kalian tahu template monster, kalian cari dulu template-template untuk webnya. Nah itu bisa kasih lihat mereka gitu ya, kasih lihat. Nah ini seperti ini bukan keinginannya gitu, kebutuhannya, atau ada yang mau ditambahkan dari sini. Nah itu namanya menggunakan prototyping gitu ya. Nah, tapi misalkan ada orang yang misalkan user yang pengen, saya ini mau planning ke depan Pak, jadi nah kalian boleh pakai waterfall. Kenapa? Karena waktu kalian panjang. Tapi kalau misalkan ada misalkan, oh saya ini untuk pengembangan modul dan mau cepat, nah itu kalian nggak bisa pakai waterfall, kalian bisa pakai extreme programming atau yang disebut dengan agile, ya seperti itu, ya. Nah itulah beberapa model proses pembuatan pembuatan software ya, seperti itu. Nah lanjut kita ke itu yang pertemuan pertama tuh yang tadi saya jelaskan. Nah ini pertemuan kedua. Oke. Nah, di sini metode pengembangan ya, ada konvensional, ada tradisional, itu tahun 1955 ya. Ada yang sudah berorientasi data itu tahun 1975. Ada yang berorientasi aliran data dan proses tahun 1976. Dan yang berorientasi objek itu dimulai dari tahun 80-an. Nah, dari metode konvensional, sudut pandang pengembangan adalah arus prosedur kerja pada sistem fisik organisasi. Jadi berdasarkan dengan flow chart, ya.
Prinsip pengembangannya dokumen apa yang menjadi media data dan informasi. Lalu bagaimana dokumen tersebut terbentuk dan mengalir dari satu bagian organisasi ke bagian organisasi yang lain. Lalu proses apa saja yang dilakukan terhadap dokumen tersebut. Nah, yang terakhir proses mana saja yang akan dibantu oleh komputer. Jadi tidak semua juga harus diotomasi. Seandainya misalkan oh di bagian controlling harus tahu bahwa ini produknya bagus atau tidak. Nah, ini kalau memang masih perlu apa namanya human, ya sudah gitu. Nggak bisa pakai komputer nggak apa-apa. Nah, sudut pandang pengembangan adalah struktur data dari dokumen masukan, keluaran yang digunakan dalam sistem. Prinsip pengembangan mengidentifikasi entitas atau item-item yang menjadi objek informasi berikut operasi-operasinya. Menyatakan struktur informasi secara hierarki dengan menggunakan konstruksi sequence, selection, dan repetition. Nah, memetakan hierarki struktur informasi menjadi struktur program. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang yang kemarin itu pakainya flowchart, sekarang sudah mulai nih kita tahu ya, misalkan skupnya global lalu dipecah menjadi beberapa proses. Ya. Nah, metode yang berorientasi sama fungsi. Nah, apa saja metode yang berorientasi sama fungsi? Ada data masukan, proses transformasi, data keluarannya apa, hasil transformasi, keadaan awalnya bagaimana, dari awal ke akhir, terus bagaimana aksi kita untuk mengubah keadaannya. Nah, ini metode berorientasi fungsi. Nah, dekomposisi persoalan berkorespondensi dengan dunia nyata. Nah, ini contohnya ada objek, dosen, mahasiswa, kuliah, dan nilai. Nah, ini kan nih objeknya siapa nih? Dosen, mahasiswa, kuliah, dan nilai. Ini namanya berorientasi kepada objek. Ya. Nah, sebentar ya. Oke, nah ini. Nah, sistem informasi akademik. Nah, dari sistem informasi akademik ini ada misalkan, oh saya mau bikin software tentang mahasiswa. Oh saya mau bikin software tentang dosen. Saya mau bikin apa modulnya untuk jadwal. Saya mau bikin untuk mata kuliah. Nah seperti itu. Nah itu jadi ini seperti ini. Jadi konteksnya lalu dipecah. Ya. Ya. Tadi kita kenalan nih yang namanya software. Tadi kita kenalan nih. Nah, ini business modeling ya. Business use case modeling. Nah, ini untuk transaksi ya. Nah, ini nah ini akun ya. Nah, ini user inquiry untuk dilihat web page-nya nih ya. Web page-nya dilihat ada buku katalog enggak gitu. Kalau ini lalu dia akan jual apa books online ya. Take customer order. Nah, ini ada shopping cart. Nah, ini lihat-lihat dulu ada nggak katalognya, ada nggak, masih ada nggak di gudang. Ya, kalau nggak ada bisa di order gitu. Kalau bisa di order berarti nanti ada pengiriman. Nah, ini delivery order. Oke. Okay. Nah, ini alat bantu pengembangan perangkat lunak. Nah, ini ada konvensional, tahap pengembangan, dan alat bantu. Analisis, ada flow map, perancangan, ada sistem flowchart, program flowchart, implementasi bahasa pemrograman. Ya, nah ini konvensional. Jadi dia pertama bikin flow map dulu, lalu dia merancangnya pakai flowchart dan program flowchart. Dulu saya tuh belajarnya gitu, pakainya namanya bahasa apa sih nama untuk struktur data namanya, aduh saya lupa. Intinya itu pesedekut ya, pesedekut kayak gitu. Kalau kamu enggak enak sekarang, apalagi sekarang banyak program-program yang nggak usah ngoding, kamu udah bisa bikin gitu ya.
Nah, gitu. Implementasi bahasa pemrograman. Ngapain kalau buat data doang itu kalian bikin sampai yang lengkap gitu ya, dan skupnya ya harganya jadi mahal. Nah, kalau harganya jadi mahal, kalian kalau tender nggak dapet deh gitu. Kenapa? Karena kalian sudah mendapat apa, memberikan price list tuh besar gitu ya. Nah, perangkat lunak yang digunakan oleh pemakai di lingkungan operasional dengan teknologi tertentu sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Oleh karena itu, hal kedua yang harus dilakukan saat membuat perangkat lunak adalah memahami lingkungan operasional, teknologi, dan sistem menjadi tempat di mana perangkat lunak itu digunakan. Nah, ini contoh kasusnya objek wisata dan potensi wisata, ya. Nah, ini ada wisatawan ini akan mempromosikan apa, dia mau jalan-jalan nih, misalkan wisatawan, jadi lihat promosi objek wisatanya ada apa saja nih, kayak kita nih sekarang kita mau healing gitu kan, lalu kita ngeliat apa ya di sini, oh saya pengen glampingan gitu ngajak teman saya, terus saya pasti lihat glampingan yang artinya karena waktunya saya tuh paling nggak suka buka tutup, berarti areanya bukan puncak gitu ya. Promosinya apa aja nih yang ada di glamping, kan banyak nih sekarang bertebaran glamping di mana-mana kan gitu. Lalu ada juga calon investor itu misalkan dia melihat jadi si orang yang mengelola sistem ini ya, dia juga memberikan orang kalau yang mau memberikan uangnya gitu loh. Nah, si calon investor itu ingin melihat potensi wisatanya apa saja sih, misalkan yang ada di Bogor misalnya gitu kan. Di Bogor ini potensinya apa saja, bisa, oh mungkin saya bisa bikin peternakan sapi yang kayak apa, Cimory kayak gitu kan, mini Cimory lah, misalkan dia nggak punya besar hektarannya, dia lihat daerahnya ya kan. Nah, seperti itu UML-nya, pertama user recruitment-nya, nanti kalian buat proposalnya, user recruitment-nya nanti kalian upload gitu ya, mungkin mulai minggu depan kita mulai mengerjakan tugas, kalau sekarang kan belum nih, masih pengenalan ya kan. Nah, mungkin mulai minggu depan kalian sudah mulai tuh user recruitment, tapi kan dikasih tahu dulu bagaimana sih bikin user recruitment-nya, ya kan? Bagaimana sih untuk apa, wawancaranya, proposalnya, bagaimana buat proposal kan gitu, ya. Deadline-nya nggak hari ini sih, tapi kan masih minggu depan. Ya, minggu depan tuh masih saya ajarin dulu, kasih tahu apa aja kebutuhan kita, barulah itu kalian minggu depannya lagi baru ngumpulin gitu, berarti minggu keempat gitu. Ada lagi? Berarti algoritmanya itu dituliskan atau gimana, Bu? Kita belum ngomongin algoritma, kita ngomongin user recruitment dulu ya, karena yang paling penting adalah misalkan Friends dapat klien itu harus ngerti klien itu maunya apa gitu ya. Oh, jadi intinya kayak permintaan pasarnya dulu ya, Bu? Iya, user bukan pasar. Ya, kalau marketing kan istilahnya kan pasar, Bu. Jangan bilang pasar. Kalau pasar tuh gede lagi, lebih luas ya. Tapi user tuh pengguna. Oke? Oke. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti Bu, nanti untuk kelompoknya nanti list aja di itu ya. WAG, ya. Betul. Oke, kalau sudah tidak ada berarti perkuliahan kita. Mau nanya, Bu? Ya, boleh. Kelompoknya dipilihin sama Ibu apa kita yang milih sendiri? Kayaknya mending kamu yang pilih sendiri ya, saya nggak tahu loh kamu lebih dekatnya ke siapa, terus yang penting kan ini goalsnya tercapai. Kalau saya yang pilihin nanti takutnya, oh saya rumahnya jauh Bu, nggak bisa kumpul gara-gara Ibu yang milihin, jadi saya nggak pernah ketemu nih gitu. Kalau lebih baik kalian ini sendiri deh, pilih sendiri ya. Oke Bu, kasih. Oke. Ya, sudah? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, berarti perkuliahan hari ini cukup ya. Minggu depan kita ketemu lagi, insya Allah saya nggak sibuk, nggak kerjaan, tidak ada satu kegiatan, kita bisa ke Zoom. Oke, selamat sore semuanya. Sore Bu. Sore Ibu. Sore, makasih Bu. Ya. Ya, baiklah, sekian dari proses pengajaran saya yang saya sudah sampaikan. Semoga
apa yang saya sampaikan bisa menjadi penilaian yang baik untuk saya pribadi dan bisa dinilai baik oleh Bapak dan Ibu Asesor Sertifikasi Dosen. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.